kesempatan untuk bisa hadir di tempat yang penuh dengan berkah ini, majelis ilmu yang selalu mengkaji tentang ilmu Allah, dan insya Allah semoga kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salam serta salam atas junjungan kita, Nabi agung kita, sama motivator kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana di akhirat kelak kita sangat mengharapkan syafaat beliau, terlebih kita sangat mengharapkan dianggap sebagai umatnya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, alhamdulillah ini pertemuan yang ke-5 kayaknya. Ya, udah berapa kali pertemuan sih? 5 ya, yang offline ya kalau nggak salah. Karena kita sudah banyak materi yang sudah kita bahas tentang time and control atau PLC, tentang dream mapping, tentang leadership kahfi, ada 3 diri, diri 3, 4 kuadran manusia, peristiwa nafsu, apalagi yang sudah dibahas. Di silabusnya tuh kalau kita lihat ada tuh semuanya yang telah saya share di angkatan 4. Dan insya Allah selama 6 bulan kita akan selesai di semester fundamen. Nah, nanti ada ujiannya. Ujiannya ya alhamdulillah banyak yang tidak lulus. Iya, karena angkatan 3 kemarin cuma berapa yang lulus ya? Cuma berapa yang lulus? Karena itu memang diujikan setiap materi yang sudah dipelajari, diajarkan sama dosen bimbingnya. Tapi insya Allah kayak kata Ustadz Doni kemarin, Kak Doni, tujuan kita ujian itu bukan untuk lulus. Ya kalau ulang lagi, alhamdulillah kita buat ada kesempatan belajar lagi katanya. Kalau standar kita kelulusan, takutnya kita kecewa kalau kita nggak lulus. Nah ini akan kita bahas juga. Kemarin katanya saya dengar Kak Takdir ya yang isi ya, membahas tentang SC. Ini salah satu rudi kahfi. SC itu ada 4. Subconscious 1, 2, 3, sama terakhir subconscious 4 itu sudah masuk hipnosis. Nanti kita akan belajar untuk fundament itu subconscious 1 sama 2. Untuk secara umum subconscious 1 itu berbicara tentang potensi diri, subconscious 2 untuk mengaplikasikannya, bagaimana kita keluarkan itu potensi dalam diri kita. Insya Allah bertahap kita pelajari. Siap semua? Siap. Sebelum itu coba kita kasih mundur-mundur dulu ini biar agak di atas aja. Ya betul. Biar di atas aja karena saya mau pakai ini juga buat coret-coret. Kita di mana Bu duduk di sini aja kali biar ini. Atau kan sebelah sana, kita sebelah sana aja. Sebelah sana aja saya geser. Ya. Oke. Ya tadi kan sini kelihatan. Aku enggak mau di janggal di ini ngapain? Ada HP, kumpulkan HP di janggal di bawah. Enak, dipakai dulu. Tapi sudut aja sudut. Nah, gitu aja. Oke. Terima kasih Pak. Pengajar. Kelihatan. Masya Allah. Hadir semua di kemarin tuh yang ada di sini? Nah, coba yang nggak hadir sama tanya deh. Ini Bang Anis. Bang Anis, apa itu subconscious Bang? Nggak ada. Nah, tapi kan mendengar. Dia buat resume. Oh iya. Coba saya mau dengar. Jadi menurut pemahaman saya yang saya dengar kemarin, subconscious itu adalah salah satu dari 2 atau 3 sumber pikiran kita, di mana inilah kekuatan terbesar umat manusia. Iya betul. Ibaratnya subconscious itu diibaratkan adalah sebuah gunung es, Ya. di mana permukaan dari gunung itu adalah pikiran sadar kita. Dan di bawah permukaan air laut itu yang tidak terlihat itulah alam bawah sadar kita yang disebut subconscious. Keren. Salah satunya. Dan ini bisa diolah
dan bisa diafirmasi dan bisa kita perkuat lagi tentang ilmu kebatinan dan lain-lain, mungkin menuju ke sana. Oke, makasih Kak Anies, bagus sekali penjelasannya. Itu yang saya maksud tuh, kalau misalnya tidak hadir tapi mendengarkan rekaman, kita dengar rekamannya ya? 3-4 kali. Oh ya, 3 sampai 4 kali. Dicatat juga. Bisa. Masya Allah. Jadi nyawanya nggak jadi hilang ya. Nyawanya hilang kembali lagi. Wah, betul itu. Jadi salah satu kekuatan terbesar, betul tadi kata Kak Anies, dalam diri kita itu adalah subconscious. Nah ini nih, kalau saya kasih analogi, ini nih yang menjadi pecutan tanpa kita sadari, karena di bawah sadar berjalan. Coba siapa? Putra, kamu bisa nggak melompati kali yang lebarnya itu 2 meter? Bisa nggak? Betul nggak bisa. Tapi kalau selepas anjing herder di belakang tak, bisa nggak kita lewatin? Bisa. Kak Intan bisa kipanjat pohon sampai tinggi. Tapi kalau lepas anjing sampai ujungnya itu pohon berpegang. Kenapa bisa? Padahal pas nggak ada anjing herder, nggak bisa kasih manjat, betulan. Saya nggak bisa. Kenapa bisa coba? Karena ada. Hah? Itu Mi. Karena kenapa Bu? Ada pecutan di belakang. Nah, makanya orang itu kata Om Bagus, kalau malas-malas, nggak ada tujuannya, nggak ada timeline kontrolnya, santai, malas. Kuliah nggak ya? Kuliah enggak. Tidur. Karena nggak ada pecuti di belakang. Nggak ada kasih semangat. Wah, ini nih yang muda-muda. Pernah nggak jatuh cinta Anda semua di sini? Laki-lakinya deh. Ketika dia jatuh cinta baru-baru ini, kesan 1 hari 2 hari lah baru jalan tuh. Lagi sakit. Di luar hujan deras, dia lagi demam. Tiba-tiba ceweknya yang cantik sekali dan dia sayangi telepon. Jemput dulu di MP. Nggak ada jemput kayak di hujan juga. Tadinya sakit karena dia sayang sekali pacarnya. Langsung ambil mantel. Sampai MP, jemput, antar ke kosannya, pulang ke rumahnya, sakit lagi. Aduh, kenapa gak sakit lagi? Apa yang membuat itu laki-laki langsung bersemangat? Ini dia, subconscious. Berarti sudah masih berprinsip kalau bakat itu ada. Tidak ada, semuanya orang bisa. Potensi kita semua bisa. Enggak bisa kasih main gitar, enggak bisa kasih menyanyi, enggak bisa kayak ini, enggak bisa kayak ini. Jujur saya kalau masalah olah vokal juga, saya suaraku cempreng, tapi kalau kita latih terus bisa jadi prima. Kayak misalnya voice over atau announcer atau dubber, kan kayak Om Bagus bilang tuh kayak hadirin. Tapi kalau kita suaranya biasa cempreng kayak gini, nggak dibulatkan. Hadirin, bila ada flu, pilek, demam, sakit kepala, minumlah bodrek. Kan suaranya kayak gitu. Tapi kalau saya bicara begini, cempreng suaraku. Tapi kalau dilatih, semua bisa. Nah itulah yang disebut dengan subconscious. Insya Allah nanti kita belajar tentang vokal. Public speaking, vokal itu utama juga, penampilan utama juga. Apa aja itu yang kemarin disampaikan Kak Tangir? Ada yang masih ingat? Kalau dalam diri kita itu ada? Betul, memang ada 3 diri. Tapi kalau berbicara subconscious ada, tadi yang disebut siapa namanya tadi? Bang Anies. Ini ada air, laut kan? Laut. Ini ada gunung es. Contohnya ini gunung es. Yang kita nampak kalau kita di permukaan air, itu yang nampak cuma segini. Tapi pas kalau menyelam, ada gunung es yang besar lagi ternyata di bawahnya. Nah ini yang disebut dengan subconscious. Apa aja di sini? Itu kalau istilah di kafi disebut dengan rumah harta karun, gudang potensi, rumah harta karun, potensi, kesuksesan, semua di sini. Kita pasti bisa Kak, bisa itu. Karena kasih aktif dia punya potensi. Dia bisa kalau lulus ini, bisa ketembak ini. Tembak ini. Rumah harta karun, potensi yang tak terbatas, kesuksesan kita adalah subconscious itu. Tapi semua bisa nggak dikeluarkan? Hanya orang-orang yang membuka mata mentalnya. Dengan cara apa?
Ada yang tahu kalau mau lihat potensi dalam diri kita? Pernah ki muhasabah atau merenung? Nah, itu salah satu kuncinya itu. Merenung, apalagi biasa hujan-hujan tuh di luar. Kenapa gak begini sekali? Ini salah kayaknya ini saya bikin selama ini. Apa bagus di ini? Pasti dia selalu menuntut, dia cari-cari dirinya apa yang bisa dia explore, kemudian potensi apa yang belum dia keluarkan. Pasti akan selalu dicari kayak gitu. Tapi ketika dia tidak mampu melihat menggunakan mata mental dia nggak bisa tahu apa potensinya sebenarnya. Karena di dalam situ, dalam dirinya itu ada sebuah kesuksesan yang tak terbatas. Apa saja bisa kita ambil. Malah kalau dalam ilmu psikologi, kalau kita belajar selama seminggu saja terus-menerus, kita pasti bisa. Contoh saya mau belajar desain. Kita lihat di YouTube, kita ikuti saja cara desain apa segala macam, buat foto ini segala biar rapi, biar bersih. Itu terus kita ikuti di YouTube selama seminggu, bisa gitu. Bener nggak Bang Supriyadi? Sekarang di YouTube semua ada kan tutorial kan? Ada semua. Bahkan mungkin nih anak-anak muda nih tahu nih yang cewek-ceweknya tahu ini nggak Vicky Naki. Dia tahu 5 bahasa. Itu dari mana? YouTube doang. Dia otodidak, dia belajar sendiri. Jadi bisa nggak sebenarnya? Bisa. Dia bisa bahasa Rusia, Perancis, Spanyol. Bisa semua. Hanya mau atau tidak mau. Muka belajar bermusik deh. 1 minggu saja kita fokus di YouTube. Belajar. Tapi ingat, enggak semua kita pelajari itu harus otodidak. Wah, saya mau belajar, saya ingin menjadi dokter bedah, muka belajar otodidak. Di YouTube, di Google. Tapi mahir, karena dia sudah belajar praktek kodok dia pakai. Tiba-tiba di rumahnya dia buka praktek bedah lulusan Syekh Google. Pertanyaannya, ada nggak yang mau operasi di situ? Nggak ada, takut semua ini. Ngerinya ini kita lulusan Google baru buka praktek di rumah. Jadi nggak semuanya kita harus belajar otodidak. Sama seperti agama, nggak bisa kita belajar kalau nggak ada guru. Harus belajar dengan guru. Misalnya ini buka praktek kedokteran tapi dia belajar dari YouTube, bukannya. Tapi masalahnya, Bapak Ibu teman-teman semua, banyak yang tidak sadar karena dia terbelenggu. Pertama, kita masih tahu apa itu 3 diri, 3 hal yang membentuk. Salah satunya apa? Dan pikiran. Terbelenggu di sini di lingkungannya, Ji. Jami bodoh aja, Jami belajar lagi. Jami sukses apa? Kita hidup seperti air mengalir. Akhirnya kalau kita belajar filosofi air mengalir, dari atas turun ke bawah. Di mana-mana air itu dari tinggi turun ke rendah. Di ujung-ujungnya pergi ke mana? Ke got. Iya kan ujungnya kayak gitu. Dari atas turun ke bawah. Dan air itu tidak punya pendirian. Pernah enggak lihat air? Kalau misalnya sungai tabelah 2 kiri kanan, itu air enggak mau pergi kiri. Buka pergi kanan deh. Enggak mungkin. Dia enggak punya pendirian, dia pasti ikut aja. Dia mau pergi ke kiri nih arus air, tapi ini air mau pergi ke kanan, enggak mungkin. Ikut. Kalau air dikasih masuk di botol, jadi bentuknya seperti botol. Air dikasih masuk di galon, bentuknya seperti galon. Dikasih masuk di cerek, bentuk cerek. Nah, jadi dia terbelenggu. Udahlah hidup wah jangan kok terlalu ini sukses. Jangan terlalu sukses. Ada tuh lingkungan biasa kayak gitu tuh sama kita tuh. Ya elah so-soan kan mau jadi motivator teh. Fred, kata dia kan kayak gitu tuh. Biasa lingkungan kayak gitu. Belum pikiran-pikiran kita dikasih masuk sama teman-teman kita, guru-guru kita, udahlah. Ada aja. Tapi memang manusia itu didominasi oleh air. Makanya kalau misalnya kita belajar, kalau air itu dipompa, kalau dinamo tuh, kalau mungkin kasih naik air ke toren ke tandemnya, dipancing lu tuh baru tak pompain dari sumur bor naik ke atas, karena ada pompanya. Sama kalau mungkin siram bunga, biar itu air bisa
menyemprot keras ke depan di apa itu ujung Islam? Pencet. Makanya orang kalau mau cepat itu ini berlari, mau cepat dia sukses, dia apa dipencet kiranya. Maksudnya dia ditekan, dia paksa dirinya. Tadi kalau misalnya kita belajar subconscious, ada anjing di belakang tak, ada anjing herder yang siap mengejar. Nggak mau lari. Digituin kita. Jadi. Pertanyaan dalam hidup ini siapa yang menjadi anjing herder itu? Ada dalam Al-Quran tuh, kita diingatkan. Wal asr, demi waktu kita, masa kita. Tak gali terus itu waktu. Sampai kita nggak sadar, tenanglah masih muda. Masih banyak kita, masih lama dikit mati, masih muda. Keluar pintu, jatuh semut, di kepalanya meninggal. Betul. Semutnya tak tempel di linggis. Semutnya yang tak tempel di linggis maksudnya. Tapi yang dibilangi semut yang jatuh di atas kepalanya, kepala linggis. Jadi kita nggak pernah bilang, aduh udah masuk muda lah, masih banyak waktu. Itu yang menjadi motivasi kita juga, pemuncut kita dari belakang. Problem masalahnya adalah banyak orang yang bingung bahkan tertidur nyenyak. Udahlah mager, apa istilahnya sekarang tuh? Mager, apalagi? Rebahan, apalagi? PW, nah itu tuh betul tuh. Udah PW banget ini. Itu tuh. Bapak-bapak kita tahu PW itu. Apa? Posisi wenak. Sudah enak nih posisinya, nah mau diganggu buat. Enak sekali posisi. Jadi ku ganggu kamu, jadi ku aja lagi. Udah PW dia atau udah mager. Kemudian kalau udah stres, udah pusing, nah istilah anak sekarang adalah healing. Saya mau healing dulu. Healing itu baru-baru kan. Sebelumnya itu kan kita orang dulu tuh bertamasya. Kita mau rekreasi. Diganti sekarang anak muda, Pak. Jadinya healing. Saya mau healing dulu. Betul-betul anak muda ini berganti terus bahasanya ini. Kasihan orang tua sudah ketinggalan ini kosakata. Kita mau healing dulu nih. Kenapa mereka bingung? Karena mereka nggak tahu potensinya, nggak tahu harta karun, nggak tahu tambang emas dalam dirinya. Jadi udahlah biasa aja, saya berjalan aja terus. Akibatnya dia terbelenggu. Nah ini nih yang tidak tahu tambang emas dalam dirinya, nggak tahu potensi dalam dirinya. Ada yang tahu di 4 kuadran manusia dia di kuadran berapa? Nggak tahu potensi dalam dirinya. Ada yang tahu? Dapat hadiah betulan. Hadiahnya naik haji. Bagi yang mampu. Dia tidak sadar bahwa dia tidak dia berilmu. Betul. Berarti kuadran ke-2. Dia sadar kalau dia berilmu. Dia tidak sadar kalau dia berilmu, atau kita ganti, dia tidak sadar kalau dia punya potensi. Yang ketiga, dia sadar kalau dia tidak berilmu, atau dia sadar kalau dia tidak punya potensi, makanya dia belajar terus. Nah, yang terakhir adalah orang tidak sadar kalau dia tidak ada ilmunya, tidak ada potensinya, jadi sembarangan bikin. Karena tidak ada ilmunya itu, udah nggak sadar juga. Saya bisa kah itu? Sini saya perbaiki, bisa. Nggak tahu sebenarnya dia tuh. Aduh, titik anak-anak kita nih. Oh ya, piti hololoi katanya udah ngelakuin betul. Padahal sebenarnya ada peluang yang tak terbatas dalam dirinya. Semua bisa dilakukan. Sebenarnya ini orang suksesnya luar biasa di usia begini, karena dia malas-malas, tidak mau belajar. Dia bilang istilahnya sekarang itu mageran atau posisi wenak nih, akhirnya tidak mau degali dirinya. Makanya saya selalu sekali sama Pak Ketua, ya Allah udah tahu seperti itu. Ibu-ibu kita di sini, saya yakin sibuk sekali kesini ada anaknya apa. Tapi mau gali potensinya, mau belajar terus. Ibu Maya, luar biasa. Mau datang sini untuk belajar karena dia sadar akan dirinya masih kurang potensinya. Dia gali terus. Prof, udah datang ya? Izin apa, Prof? Kemarin kayaknya enggak. Iya, kemarin juga enggak ini. Izin. Oh, hadir. Oke, ini pun Nazifah. Siapa yang jagain di sini? Di bawah itu ada orang di sini. Di bawah dia naik tangga sendiri ya?
Oh, dia naik tangga ke sini. Dia naik tangga sendiri. Mamanya soalnya nggak ada. Iya, kan di bawah dengan gadis lain. Ini naik tangga sendiri nggak sih? Astagfirullahaladzim. Jagain dulu deh, mamanya nggak ada soalnya. Allah. Ngeri banget saya juga. Kaget kok dia ada di sini, kan di bawah dia. Aduh ya Allah. Oke, berikutnya. Pahamilah. Ini harus kita pahami semua. Nah, ini boleh saya coret-coret juga. Ini nih yang sebenarnya terjadi sama kita, Bapak Ibu, teman-teman, biar kita tahu toh. Ternyata kapasitas manusia itu, manusia itu memancarkan energi, kemampuan, ada kapasitas dalam dirinya atau capability. Kemudian manusia itu selalu menciptakan batasan-batasan. Nah, istilahnya apa? Nah, katai dirinya. Self talk. Self itu kan sendiri, diri. Talk ngomongin, berarti ngomongin diri sendiri. Nah, betul itu. Ngomongin diri sendiri. Jadi dia selalu membatasi dirinya sendiri. Ah, enggak bisa, Kak. Nah, ini dia. Pahamilah. Dia itu tidak pernah tahu, seseorang itu nggak pernah tahu kalau manusia itu memancarkan sebuah energi kemampuan. Makanya istilahnya itu apa, Bang Supriyadi? Manusia itu sebagai transmitter dan sebagai receiver, betul itu. Dia sebagai penerima, begitupun dia memancarkan energi ke alam semesta. Tapi lucunya manusia membatasi dirinya. Ini batasan dirinya. Ini batasan dirinya. Diciptakan sendiri. Enggak bisa Kak saya. Betul lah, jangan saya. Enggak bisa Kak. Enggak bisa. Jangan ikut surga itu, enggak bisa Kak. Selalu dibatasi dirinya. Setengah mati. Akhirnya betulan. Karena dia ulang-ulang itu setengahnya mati. Jadi stroke dia, setengah mati. Karena bahaya loh kata-kata yang sering diulang itu, repetition. Setengah mati. Gelap. Gelap betul. Karena sering-sering diulang. Gelap, setengah mati. Dia sering membuat batas-batas dalam dirinya atau self talk. Batas kemungkinan, padahal dia bisa. Batas keberanian, dia itu mampu untuk mencapai hal itu. Impian-impian yang tidak mau. Elah, ngapain udah tua juga buat remapping katanya. Udah bau tanah katanya buat remapping. Daripada kamu udah tua sama sekali. Nah itu self talk. Dan ingat, self talk itu bukan dari diri kita, tapi dari orang lain juga. Biasa banyak yang nyinyir sama kita. Ibaratnya kalau tetangga beli kulkas, dia kedinginan. Tetangga beli kompor gas, dia kepanasan. Ada orang kayak gitu tuh. Tapi sebenarnya ini nih batas yang sebenarnya Allah berikan. Kami itu mampunya segini sebenarnya. Hanya membatasi dirimu, jadilah seperti itu saja. Rani tinggalnya di mana? Di Adiaksa. Dari kecil sampai besar sampai kuliah di Adiaksa. Tidak pernah dijelajahi sampai di Goa apa segala macam. Menikah sama orang Adiaksa. Kerja di Adiaksa. Sampai kuburannya sudah disiapkan di Adiaksa. Sampai Adiaksa banget itu orang lah. Pokoknya Adiaksa banget. Ada orang kayak begitu tuh. Ibaratnya dia nggak mau kemana-mana. Karena dibatasi dirinya. Akhirnya terbentuklah bidang potensi atau ruang potensi untuk kesempatan gerak, kemudian daya hipnotiknya, kemudian potensi-potensi yang lainnya itu menjadi sia-sia. Ini yang sia-sia, space-nya, ruangnya, kesempatan, potensi, daya kita itu menjadi sia-sia. Karena kita tidak maksimalkan. Nih, saya ambil contoh Kak Asmita. Kak Asmita itu penulis loh. Masya Allah. Udah berapa bukunya Kak? Gak apa-apa, jujur aja udah berapa bukunya? Solo Karir ada 3, tapi kalau yang join banyak. Wah, tadi enggak. Tapi dalam hal puisi dan cerpen. Mantap. Bisa gak kita semua?
Bisa. Tinggal ada kemauan belajar. Saya yakin Pak Ketua sampai sekarang itu pun tidak paksa dirinya, ada kemauan. Karena kalau leha-leha Pak Ketua dari dulu tidak mungkin jadi Pak Ketua seperti sekarang. Betul tidak Pak Ketua? Tidak paksa dirinya. Pak Arpin jadi kepala sekolah, tidak paksa dirinya. Semua tidak paksa dirinya. Itu kan pinjam HP dong kan, kasih itu dipakai ngerekam nggak kan? Baik-baik, kasih buka dulu biar dia main HP aja. Enggak, YouTube aja kayak itu. Batasan-batasan untuk keberanian bermimpi. Oke, next. Udah ya. Oke, next. Yang paling benar. Batas ini yang paling benar di sini. Tadi kan di sini tuh batas dirinya. Yang paling benar di sini karena kita tidak menyia-nyiakan apa yang sudah Allah, potensi apa yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Batasan diri kita, pemikiran kita. Kemudian mimpi-mimpi kita itu akan menjadi luas. Jadi mulai dari sekarang, setelah ini kita aplikasikan ilmu tas sekarang, buat makin kembali kita koreksi kita punya BPK. Apa itu masih ingat BPK? Buku perencanaan kehidupan. Bukan buku petunjuk kehidupan, itu Al-Quran itu. Buku perencanaan kehidupan. Kita buka lagi, tulis bagi semua impian-impian kita, kasih besar kita punya kapasitas sendiri. Mau jadi ini, belajar begitu terus, betulan, insya Allah bisa. Karena itu yang saya lakukan Bapak Ibu teman-teman. Sampai sekarang saya lihat terus itu BPK aku tuh, apa coretan-coretan nih. Ada yang ku checklist selesai, alhamdulillah. Terbit buku, checklist, dicoret, sudah pergi ini, pergi ke sini. Udah kasih next semua. Nah, jadi kita sudah punya potensi kita. Nah, ini tadi ya. Iya ini. Betul. Yang paling benar betul. Sekarang ingat, nah ini dia. Kita akan belajar manusia berdaya magnet. Manusia berdaya magnet itu di mana-mana ini orang ada, senang semua. Dan kalau tidak ada yang dicari, yang kita baliknya kalau ada ditinggalkan atau pergi orang ini datang, pergi buat. Kalau tidak datang, ya alhamdulillah ini disyukuri, alhamdulillah tidak datang ini. Ngeri sekali tuh orang kayaknya itu ngeri sekali. Di kampung tuh ada memang itu preman dan itu nakal sekali. Bahaya, jeleknya itu kalau begitu pas dia meninggal orang-orang senang coba. Benar kan kalau ada orang yang nggak disukai atau dia tukang apalah, tukang ini. Tapi kalau pas dia kecelakaan atau dia nggak ada meninggal, walaupun sedih, pas lihat orang dalam hatinya senang juga itu. Tidak ada nih itu paruka yang paling ditakuti. Nah ingat, potong baja jika diberi kekuatan magnet dapat mengangkat 12 kali beratnya sendiri. Jadi kalau besi kita kasih itu magnet di atasnya, itu besi juga bisa menjadi penghantarnya itu magnet, bisa tarik yang di bawahnya juga besi-besi, betul. Tapi bila baja tak bermagnet, itu seperti ungkapan bulu ayam sekalipun tidak akan terangkat, saking ringannya. Atau kalau dalam besi, peniti pun atau lebih kecil dari peniti adakah? Jarum pentul yang paling kecil lagi, itu tidak bisa terangkat. Karena dari magnetnya itu besi. Tapi kalau besi itu dikasih magnet, 12 kali bisa diangkat berat besinya itu sendiri. Ini magnet. Nah, itulah yang disebut dengan orang berdaya magnet. Bu Emma kenal Rasulullah nggak? Kenal. Lama sekali Bu Emma hidup ya sampai sekarang. Dari kenal loh. Tahu maksudnya tahu. Nah, makanya harus aware, kita harus sadar ya. Kalau kenal ini kayaknya. Rasulullah bayangin sudah meninggal. Semua orang tahu. Semua orang ikuti ajarannya. Kita ketemu enggak? Tidak. Bapak tak ketemu? Tidak. Bapak-bapaknya lagi? Tidak. Bapak-bapaknya lagi? Enggak. Tapi kenapa kita ikuti?
karena beliau salah satu orang yang berdaya magnet. Jadi suri tauladan. Kalau ini orang datang tuh, dan sekali Ki, punya kita teman seperti itu atau keluarga seperti itu, ini kalau datang ini orang masya Allah. Dilihat saja mukanya bercahaya, pakai skincare ya, gitu. Ini masih bercahaya aura maksudnya. Wah, glowing ini orang ini. Kayak Bang Anis datang masya Allah, jadi adem gitu ini. Lihat mukanya jadi adem. Kalau nggak hadir, wah dicari-cari. Inilah orang yang berdaya magnet. Siapa itu? Mereka yang penuh dengan percaya diri. Terus apa lagi? Dia itu seorang pemenang. Maksudnya dia optimis. Dia sadar dilahirkan sebagai pemenang, maksudnya dia optimis. Nggak pernah itu diajak, kita ajak, ini yuk kita buka kafe bareng yuk. Di mana? Di situ. Nggak bisa. Ada tuh teman kayak begitu betulan. Saya punya teman, aduh apa-apa tuh saya kasih ide, dia tuh selalu tolak. Sudah betul-betul ini orang yang enggak, dia kayaknya enggak sadar kalau dilahirkan sebagai pemenang dia. Dia orangnya enggak optimis, pesimis. Ada nggak kayak gitu teman-teman tuh punya? Oh ada. Nah kalau kayak gitu hati-hati. Orang dekat. Hati-hati Ibu. Nah, jangan sampai kita terseret di dia, tapi usahakan kita bisa memberi aurata ke dia, biar dia yang terseret ke kita. Kan ada tuh, jangan sampai kita yang diwarnai oleh lingkungan, tapi kita yang mewarnai lingkungan. Biasa kita terkena cipratannya, terikut sama lingkungan di sana, tapi kita yang bisa merubah lingkungan. Kemudian apalagi, nggak pernah takut, nggak pernah ragu, karena ragu-ragu juga itu dalam agama bagian dari setan. Tinggalkanlah keraguan. Bisa nggak ya, bisa nggak. Apalagi dia hitung pakai kelopak bunga biasanya. Suka nggak? Sukses nggak ya? Sukses. Pas terakhirnya sukses. Tadi pas dia ulang dengan yang ini sama, hanya ini kan dari awal dia mulai sukses dulu atau enggak dulu nih? Kalau enggak dulu, enggak sukses, enggak kan dari awalnya doang itu dimulai yang mana nih? Aduh, ada aja itu dari kecil saya ingat banget itu. A B C dihitung kancingnya. Oh berarti A yang benar. B yang benar. Ya Allah. Dinamis dan aktif. Tahu Bapak Ibu, dinamis itu apa? Dinamis itu berkembang, betul. Kalau stagnan, jalan tapi begitu Ji, tidak ada perkembangan. Diam di tempat, betul. Begitu aja. Aktivitasnya bangun ini. Tapi kalau dinamis selalu berkembang. Ada yang masih ingat dalilnya tuh kalau TLC kemarin? Kenapa kita harus selalu hari ini lebih baik daripada hari kemarin? Ada yang masih ingat? Ada 3 tuh. Dalilnya pertama surah Al-Asr kita diingatkan, kemudian ada juga dalam hadis bahwasanya jangan merugilah orang yang harinya ini sama dengan hari kemarin, itu merugi loh, dikatakan merugi. Kalau harinya ini lebih buruk daripada hari kemarin itu celaka. Tapi kalau hari ini lebih baik daripada hari kemarin, untung. Bayangkan sama saja hari ini dengan kemarin, dibilangnya rugi. Berarti stagnan nih, tidak ada perkembangan. Apalagi kalau harinya ini lebih buruk daripada hari kemarin, itu celaka. Makanya lebih baik hari ini lebih bagus daripada hari yang kemarin. Ya betul, Ar-Ra'd. Kamu lagi YouTube ini kan? Apalagi tidak pernah berkata, nah ini dengerin ya, tidak pernah berkata, saya mungkin gagal. Ingat ya, orang yang takut gagal itu sudah gagal di awal, karena dia sudah gagal melangkahkan kakinya. Tapi kalau orang mencoba, ada nggak kemungkinan dia berhasil? Ada. Jadi kalau orang mencoba ada 2 Ji, berhasil atau belum berhasil. Tapi kalau orang tidak mencoba sudah pasti gagal. Karena tidak ada sama sekali kemungkinan dia coba. Udah coba aja dulu. Nah, itu keren tuh, orang banyak yang mau mencoba tuh, banyak belajar. Ini disuruh ikut ini, cobalah kita usaha ini. Anda mungkin gagal mas saya, udah nggak bisa. Saya tidak mungkin rugi. Saya tidak mungkin ditertawakan orang. Saya akan ditertawakan orang.
Kan nanti diketahui ke orang. Nanti saya diketahui sama Rani. Saya diketahui sama ini ya, elah. Hidup kita yang jalani kok mesti mikirin orang lain. Ada cerita lucu nih teman-teman. Kalau kita selalu mengiyakan atau menyanggupi omongan orang lain. Pernah dengar kisahnya Nasruddin Juha, seorang sufi. Dia lagi berjalan sama anaknya menuju pasar dengan membawa keledai. Tuh, karena dilihat ini anaknya masih kecil, itu anaknya disuruh naik. Nenek bikin biar papa saja yang di bawah. Naik, tiba-tiba dilewati kelompok orang-orang tua. Itu anak kurang ajar itu, bapaknya disuruh jalan, dia naik di atas keledai. Dia dengar, oke dah. Nah, dia mikir ini turun kina biar saya naik. Nah, karena orang tua tuh naik nih, anaknya yang turun yang jalan. Kan dia bilang tadi anak kurang ajar ini, nggak hormat sama orang tuanya. Menghormati orang tua jalan. Berkumpul sama ibu-ibu. Ibu-ibu kan sayang anak. Itu orang bapaknya betul-betul itu bapaknya. Nggak ada anaknya jalan kaki, dia enak-enak di atas keledai. Dia dengar lagi ini Nasri juga. Naik di paling berdua nih di sini. Naik dua. Ngos-ngosan itu keledainya, ngos-ngosan di berdua. Dia lewati pecinta binatang. Ini nggak ada berperi kehewanan. Nggak ada itu ngos-ngosan nih kecilnya nih keledainya baru berdua ki. Turun nih ki palena. Jangan gitu, berjalan nih dua. Kita ini kita tarik saja gitu keledai kita jalan. Dilewati orang mabuk, muda anak-anak, orang nakal. Orang gila betul. Ada keledainya dari naiki, betul-betul itu orang. Akhirnya apa? Karena pusing ini si bapaknya. Dia gendong itu keledainya. Sini naik. Karena apa? Kasih dilewati, selalu komen. Betul nggak? Itu lucu banget itu cerita itu. Itu anekdot. Cerita lucu tapi ada hikmahnya. Begitu nih orang kalau selalu mendengar omongannya orang lain. Itu tuh masa ndak ini bapaknya jalan, bapaknya naik, diikuti tuh. Anaknya disuruh turun. Jalan lagi itu ndak tahu itu anaknya, masa jalan kaki dikasih naik ini berdua. Dikomentari lagi. Semua diikuti apa komentarnya orang. Nah, akhirnya gila sendiri dia angka itu keledai ditaruh di atas saya gendong ke keledai. Pusing aja gitu, semuanya serba salah. Ada nggak kayak gitu? Ibaratnya kita itu selalu, udahlah kamu kayak begini aja. Kamu bagusnya pakai ini loh biar cantik. Kamu ini. Jadi dia nggak punya pendirian. Jati dirinya sendiri itu yang mana sih sebenarnya? Selalu mengikuti kata orang lain. Nah, terus bagaimana cara mendatangkan hidup yang lebih energi? Kemudian kesuksesan, kesehatan kita, kebahagiaan kita, yaitu dengan cara menghubungi. Setelah kita dapat, baru kita aplikasikan, kita punya batin bawah sadar. Ada sebuah daya, ada sebuah kekuatan. Bagaimana lagi cara memperoleh daya ini? Yang pertama, syukurilah. Kita harus bersyukur dengan diri tak masing-masing. Apa yang saat ini ada, tangan tak kita lihat masih ada? Masih ada. Berapa banyak orang yang darah tangannya? Mohon maaf ya, berapa banyak orang darah tangannya? Bisa enggak dia menulis? Bisa. Pakai apa? Kakinya. Tidak ada kakinya, bisa enggak dia menulis? Tidak ada tangannya juga, pakai mulutnya. Bisa melukis? Bisa. Menggambar? Bisa. Menjahit? Bisa. Coba. Di tangan tak lengkap, kaki tak lengkap. Ini nih orang yang tidak mensyukuri diri. Karena Tuhan telah memberikan kepada semua manusia apapun yang manusia butuhkan. Bukan inginkan, ingat ya. Beda need sama want. Ingat itu dasarnya. Beda need sama want. Apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Terus apalagi selanjutnya kita harus belajar cara menggunakan daya batin bawah sadar itu. Gimana nih bisa saya eksplor saya punya batin bawah sadar? Terus kita harus mengerti juga. Oh begini ternyata saya potensi Budi. Setelah itu baru kita terapkan dalam hidup kita.
Gue gak tahu kalau saya masak itu selalu enak. Tuh kayak kayak siapa namanya? Kayak Kak Intan, katanya enak bikin kopi. Tapi saya tidak percaya karena belum saya rasa. Oh, langsung diaplikasikan. Oke, siap. Oh, langsung bikin. Itu potensi dalam diri kita yang sebenarnya kita bisa. Terus kalau buat nasi goreng enak. Ada yang kayak gitu juga tuh. Tapi kalau buat kami goreng gak enak. Berarti dia potensinya mie gorengnya kayaknya enak ini. Udah lama enak. Belum ya? Sorry. Tuhan itu sudah memberikan semua apa yang kita butuhkan. Selanjutnya kita hanya belajar bagaimana cara menggunakan potensi itu, bagaimana cara mengerti batin bawah sadar itu supaya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita di semua bidang. Yang kantoran, ternyata potensi banyak juga nih. Dalam hal olahraga saja, Ibu Maya nih, atlet badminton. Itu beliau pasti belajar dari awal, pasti memang harus dipaksa dirinya, betul nggak Bu? Anak-anaknya saja itu dipaksa dirinya tuh terus latihan tuh. Jadi kalau misalnya saya nggak bisa karena tahu setiap saya memukul bengkok terus itu larinya itu bola, nggak ada yang kayak begitu. Bisa, semua pasti bisa kalau kita latih. Sudah, kita hanya harus perlu belajar menggunakan dan mengerti juga untuk bisa menerapkan kita punya potensi. Nah setelah ini kita bagi kelompok, kita buat sebuah case kayak seperti biasa untuk kita kaji bersama-sama. Oke, next ya. Nah sebelum belajar batin bawah sadar, sekarang kita harus putuskan bersama-sama. Ingat, batin sadar atau batin bawah sadar yang lebih besar? Bawah sadar. Bawah sadar. Oke, kita sepakati ya. Nanti saya jelaskan kenapa alasannya batin bawah sadar itu besar sekali. Nah ini, pasti kita bilang, iya ternyata selama ini. Nah, sebelum belajar batin bawah sadar, sekarang kita putuskan bersama-sama mulai detik ini, biar hidup kita lebih mulia, lebih bermanfaat, lebih sukses lagi, lebih kaya akan ilmu juga, lebih gembira, lebih bahagia, kemudian dekat juga dengan Tuhan kita daripada hari-hari sebelumnya. Ini, ya Allah, muka hidup lebih bermanfaat lagi, lebih bahagia lagi, lebih mulia lagi sama orang lain, lebih dekat lagi. Kita putuskan hari ini, biar kita terapkan sama-sama. Supaya lebih mendalam, kita punya batin bawah sadar. Mana tuh? Ini? Oh, ya, siap. Rani udah pakai seragam ya kamu, Ran? Iya. Iya dong, keren ya. Seragam angkatan 3. Aduh. Kita ada lebih mulia, besar, kaya, manfaat, itu boleh ditambah hal-hal positif lainnya. Dan terlebih kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Oke, next. Nah ini dia, ini mantap. Saya kasih next dulu ya, kasih banyak dulu ya. Oke, mau diperhatikan Bapak Ibu teman-teman, ini penting sekali. Di bawah sadar tadi kita sudah sepakati ada apa aja, ada potensi yang tak terbatas. Semua orang itu dipengaruhi oleh batin bawah sadar. Kenapa saya bilang seperti itu? Oke, saya mau cek tadi. Siapa namanya? Siapa lagi namanya?
Bang siapa sih namanya itu? Iya, Bang bukan nama panggilannya. Bang Dias, saya biasa manggilnya Bang Dias. Bang Dias, kesini naik apa Ki? Ya, tapi motornya siapa? Betul. Yang ngerandai mengendarakan itu motor siapa? Kita. Pertanyaannya, sadar atau tidak sadar kita itu bawa motor? Yakin? Yakin sekali? Sadar? Sadar sekali? Tidak sadar sekali. Tapi sadar Jiki? Sadar. Karena motor atau kita yang bawa toh, kita yang jalan ke sini toh. Berapa belokan kita lewati dari rumah tak ke sini? Berapa? Tidak ingat? Dua itu padahal. Oh, Ini dari kanan. Tapi kalau berapa banyak memang udah ingat. Ini belokan memang kiri dan kanan. Tapi kalau belokan enggak kan? Kemudian berapa motor kita lambung? Nah, berarti itu mekanisme otomatis atau disebut dengan bawah sadar. Begitu nih, jalan begitu nih. Tapi pertama kali kita kesini, kita tahu ini tempat. Apa kita pakai? Maps. Itu nih dipakai kita punya alam sadar, bukan bawah sadar. Karena ada dua, ada tiga. Maaf, ada tiga. Pikiran itu ada tiga. Ada yang masih ingat kemarin waktu di 3 diri? Pikiran itu ada tiga. Yang pertama, ini kayaknya dijelaskan Bang Bias, saya ingat banget nih, waktu kita bagi kelompok. Pikiran sadar atau conscious, kemudian subconscious, unconscious, dan unconscious. Sadar, bawah sadar yang kita pelajari, batin bawah sadar. Batin itu pikir mendalam. Pengertian dari batin itu adalah memikirkan secara mendalam. Bawah sadar berarti mekanisme yang sudah tersedia dalam diri kita. Yang seperti tadi tuh di bawah gunung es. Subconscious dan terakhir unconscious, tidak sadar, dalam keadaan gelombang delta atau tidur kita punya otak. Jadi dia gitu, nggak mati sih, tapi dia nggak bergelombang maksudnya. Nah, tadi kata Bang Dias, saya conscious, saya sadar kok. Pas ditanya berapa motor dilewati, lupa juga. Berarti memang mekanisme sudah begitu nih, sudah berjalan secara otomatis, nggak usah kita pikirkan. Begitu nih. Tapi pas pertama kali kesini, pasti Bang Dias selalu aware, sadar. Oh, di sini tempatnya. Belok kiri, kata Bang. Belok kiri, belok kanan. Beberapa lagi ada kantor polisi, hati-hati nih. Pasti selalu diikuti. Tapi pas lama kelamaan, pakai maps ke sini. Kalau lama kelamaan ya. pada akhirnya bertanya. Tapi secara umum sekarang maksudnya. Enggak kan? Karena udah tahu, udah sering diulang-ulang. Ibu nama siapa Bu? Iya. Oh, Ibu Asnawati nih, Bu Asnawati. Ibu Asnawati, kita bisa naik motor. Kita ingat pertama kali kita belajar naik motor? Masih ingat, tapi sekarang naik motor enggak sen kiri belok kanan gitu. Kalau banyak sih ketawa nih, Bang. Tapi pernah itu saya beneran itu saya kadang kesel juga kan. Ini perempuan tuh, ibu-ibu memang. Tapi bukan ibu-ibu sini, luar sana itu, luar. Sini motor. Ini ibu-ibu sen ke kanan. Berarti mau belok kanan tuh. Oh, belok kanan. Kasih pelan motornya. Oh, berarti ambil kiri kayak ini, bukan melambung. Begini. Hampir saya bilang betul-betul. Dia yang marah. Punya mata enggak? Ini mataku. Betul Mak, ini jalan. Jadi saya nggak bisa komen. Karena ada pepatah mengatakan, mama adalah singa jalanan. Jangan macam-macam gitu saya. Benar dan salah tetap benar. Perempuan di sana maksudnya. Ini mah mengerti. Kita tahu itu TTS, orang tua dulu tahu itu TTS, teka-teki sila. Buku teka-teki sila. Covernya apa coba? Perempuan. Karena perempuan sulit ditebak. Itu pikiran filosofinya dia pakai cover bener loh. Kalau kita lihat itu, lihat cara bikin ini coba. Di Google pasti kalau kita tulis TTS teka-teki pasti covernya itu perempuan semua. Perempuan. Filosofinya adalah perempuan sulit untuk dipecahkan misterinya. Begitu. Tapi enggak kita tahu kalau belok sen kanan ke kanan gitu.
Kita ingat pertama kali belajar naik motor, Masih. pasti semuanya kita akan sadar mana klakson, apalagi kalau motor bebek, mana gigi satu, maju, dua, pasti dia nggak lihat dulu itu rem, oh rem sebelah sini, ini klakson, jangan saat ini starter ini, nah klakson sini, pasti dia perhatikan, pelan-pelan jalan, besok 1 minggu kemudian, kencang-kencang sedikit nih, buat Senawati dia hafal. Nah tahu nih cara naik motor, kalau kan pertama belajar naik motor pelan-pelan kita takut gak jatuh nanti nih, beloknya saja begini-begini, 1 bulan kemudian, kencang-kencang nih. 1 tahun, 2 tahun, lepas tangan. Ya, halo. Di mana? Belasan tahun, lepas tangan. Sampai puluhan tahun angka ban depan. Saya tuh pusing itu di racing itu sering sekali angka ban anak-anak di veteran ya, saya bingung. Pelan-pelan kasih naik motor, pelan-pelan di samping, enggak tahu dia mau bergaya atau apa. Udah angka bannya. Di sampingku sambil dia kak, sambil berpikir kak, rusak ban depannya nggak bisa terputar. Kan husnuzon, jadi angka banyak nggak bisa terputar kapan banyak ini. 20 tahun itu Pak. Jadi itu ya, itu yang disebut tadi subconscious, mekanisme yang selalu jalan tanpa kita perlu pikirkan, sadarkan, nggak usah, karena dia sudah menjadi habit, kebiasaan bawah sadar kita. Nah jadi seperti itu, kayak mobil charter atau mobil rental, kalau mungkin yang mobil penumpang Bone dari Makassar Bone, setiap lubang nggak tahu di 5 meter lagi ada lubang nggak tahu. Yang sampai begini, itu mobil-mobil besar lewati semua, kencangnya. Betul saya tuh toba karena mobil gitu kalau pulang kencang sekali. Itulah disebut dengan subconscious atau bawah sadar. Daya, kebijaksanaan kita, kemudian persediaan kebutuhan kita semua ada dalam bawah sadar kita. Dan itu ingat, tidak terbatas. Tidak terbatas. Bisa nggak sih kita seperti Albert Einstein? Bisa, kalau kita paksa diri kita belajar. Bisa nggak Ibu Maya seperti Taufik Hidayat? Atau siapa perempuan? Susi Susanti? Bisa. Bisa nggak Putra jadi Mike Tyson? Bisa. Bisa semua. Tapi harus bonyo-bonyo dulu ya. Tak terbatas bagi semua kebutuhan kita. Dan ini ternyata Bapak Ibu teman-teman, selama kita hidup, ini yang tak terbatas ini tuh, batin bawah sadar tak menunggu untuk disalurkan, menunggu kita keluarkan. Nah itu nanti kita pelajari di subconscious 2. Ini masih di SC1. Kita cari tahu dulu dalam diri kita ini apa saja keadaan. Karena kalau kita tanya apa dalam diri kita, ada paru-paru, ada ginjal, ada usus besar kecil. Ternyata bukan itu. Ada sebuah daya yang tak terbatas. Itu menunggu untuk disalurkan. Oleh karena itu mulai sekarang kita harus kenali kita punya batin. Kita kenali batin bawah sadar kita kenali diri kita dengan cara tadi bermuhasabah, merenung, introspeksi diri. Bolehlah healing tapi sambil introspeksi diri kan. Karena dia atau batin bawah sadar kita akan mengambil perannya, mengambil bentuknya di dunia luarnya. Wah, keren itu. Oh, ternyata ini saya punya potensi. Siapa pendirinya Facebook? Mark. Siapa pendirinya Apple? Steve. Saya yakin mereka itu dia gali dalam dirinya sendiri apa yang sebenarnya dia butuhkan orang ke depan. Berarti berpikir secara visioner. Ke depannya apa orang butuhkan. Pernah nggak berpikir kita sekarang ada Gojek kalau beberapa tahun yang lalu? Nggak pernah. Tapi sekarang apa-apa langsung Gojek, GoFood, GrabFood, semua pokoknya online. Pernah nggak mereka itu kepikiran, iya, capeknya dulu kesan ojek pangkalan menunggu di depan begini, ngobrol-ngobrol, bola, sembarang dia bicara. Tapi sekarang by aplikasi.
Betul nggak? Pernah nggak berpikir orang tua atau dulu sekali? Transfer dulu, oke, transfer sampai. Nggak pernah. Jangankan transfer, telepon saja dulu masih ingat ada namanya wartel. Dibatasi Ki. Oke, tinggal berapa menit itu kasih masuk uang. Tapi sekarang berlimpah. Sekarang ada yang nggak masih sering SMS. Mungkin orang-orang ini masih SMS kalau orang tua. Tapi jarang ya. Sekarang mainnya di WhatsApp. Dulu itu tidak ada 4G, masih GPRS. Atau enggak apa? H plus masih begitu, FG. Sekarang 3G dulu, 4G, ada yang lagi 5G. Berkembang nggak? Kita pernah nggak berpikir, Itawar, kenapa bisa dibaca nih orang nih? Kenapa nggak tahu ke depannya orang butuhkan ini? Dia berpikirnya ke depan. Apa sekarang orang butuh? Apa sekarang orang butuh? Jadi dia tahu ke depannya apa. Kuota sekarang di mana-mana orang jual murah. Kuota. Sekarang orang mainnya internet. Sebelumnya kita tahu Zoom enggak? Sebelum pandemi. Sekarang selesai nih pandemi, masih ada yang pakai Zoom. Ternyata menghubungkan semuanya. Masih itu keren tuh. Pemikirannya itu orang yang buat, saya yakin bisa baca situasi ke depan. Oh, ini kayaknya orang butuhkan seluruh dunia nih. Keren. Jadi kita kenali kita punya batin dengan cara bermuhasabah, introspeksi diri, maka si batin itu, batin bawah sadar itu akan diambil perannya, akan diambil bentuknya di dunia luar. Ini sudah ya? Oke. Salah satu daya. Nah, ini dia. Ini kuncinya kalau bisa dihafal Bapak Ibu teman-teman. Gampang sekali. Salah satu daya, salah satu potensi itu akan aktif. Ini salah satu potensinya nih. Dari banyaknya potensi kita terbatas dalam diri, ini satu saja itu akan aktif. Sebagai contoh, apabila pertama bersih, menerima, terbuka, disingkat menjadi apa Pak Simudin? BMT, Badan Muamalah Terpadu. Bersih, menerima, terbuka. Bersih maksudnya apa? Bersih diri kita, pikiran kita, fisik maupun rohani. Yang masih berpikir aneh-aneh, bersihkan diri kita. Yang masih suuzon, yang masih apalagi ngomongin orang. Bersih diri kita, lahiriah maupun batiniah, fisik maupun rohani. Menerima, ada yang tahu menerima seperti apa? Menerima masukan, kritikan, koreksi orang lain. Kan banyak tuh biasa orang nggak suka sekali dikritik. Nah, mulai sekarang teman-teman kafi jangan begitu. Menerima, terima saja. Terima apa yang orang sampaikan. Kalau istilah di kafi itu jadilah seperti gelas kosong. Setinggi apapun ilmu kalau kita untuk belajar, dengarkan, terima, lego. Nah, dan yang terakhir adalah mulai sekarang terbuka Ki. Jangan tutup, jangan menutup diri, jangan selalu menyendiri, jangan selalu menghindari orang-orang, tapi terbuka dengan orang lain, orang banyak, sambung silaturahmi sama orang-orang. Karena salah satu daya juga akan aktif itu dengan cara menyambung silaturahmi. Terbuka dengan siapapun, menerima dengan masukan apapun, dan bersih diri maupun batin kita. Maka akan terciptalah kecerdasan tak terbatas. Itu akan keluar kapan saja dan di mana saja. Kalau cerdas itu memang Masya Allah. Pasti orangnya itu kayak ini, filosofinya kayak padi.
Tidak tahu padi. Semakin berisi semakin Masya Allah. Karena beliau itu pasti orang-orang bersih. Dia pasti menerima, dia pasti terbuka. Tapi kalau orang-orang yang tongkos nyaring bunyi ya, biasa mau dilihat. Tapi segitu jadi ternyata. Elah katanya segitu, tapi omongannya besarnya minta ampun. Tapi kalau orang-orang cerdas pasti dia kayak padi itu, bersih menerima terbuka. Kapan saja dan di masa saja maka akan menghasilkan ini dia. Outputnya apa? Outputnya semua kebutuhan kita, pikiran-pikiran baru atau ide-ide baru kita, sebuah inovasi baru, penemuan baru, Masya Allah. Maka jangan kaget kalau tiba-tiba, ada ide aku bagus ini, ya kan? Apalagi mohon maaf biasanya habis saat buang air besar, jangan ketawa lagi, langsung ketawa dia. Makanya di Malaysia WC itu disebut apa? Bilik renungan, bilik merenung, karena mereka merenung. Biasa kebanyakan juga memang orang-orang itu merenung sambil apa pada bikin sambil menunggu yang jatuh-jatuh itu. Ada ide baru nih, ada konsep baru nih. Kemudian apa lagi itu? Pengetahuan yang mengagumkan, orisinil, asli. Kemudian perasaan yang selalu senang, bahagia. Kemudian harta kita. Nah, kolega bisnis. Nah, bagi yang masih jodoh udah dapat. Kenapa setiap sehabis saya merenung, saya memandangi wajahnya, astagfirullah. Maksudnya dia mau ngajak baik, Ran. Mana sih kamu tuh? Astagfirullah mulu apa-apa. Orang mau ngajak baik loh, dia mau ngajak taruh, kamu astagfirullah dia. Emang dia punya dosa. Gitu, Ran. Kemudian aktivitasnya, penyaluran bakat. Maksudnya penyaluran potensinya di sini. Ingat kunci yang pertama adalah, karena ada dua kuncinya nanti ya. Yang pertama adalah BMT, bersih menerima terbuka, untuk mendapatkan kecerdasan yang tak terbatas. Menjadi seorang seperti filosofi padi, makin berisi makin Masya Allah tawadu. Sama kayak Prof, ada Pak Kepala Sekolah di sini, ada Pak Ketua. Saya yakin ilmunya itu jauh sekali dari saya, bagaikan sumur, langit dan sumur. Tapi Masya Allah tawadunya. Ini salah satu daya ya. Daya apa lagi? Udah? Next. Oke. Aktivitas tempat hidup kita menentukan sesuatu. Oke. Nah, ini hak untuk kita semua untuk menentukan kehidupan kita yang berawal dari batin kita, batin bawah sadar kita, dari masalah. Nah, ini alurnya seperti ini Bapak Ibu teman-teman. Solusi masalah kita yang mana akan menyinggung perasaan kita. Kemudian masalah biasanya akan berhubungan dengan kasih sayang, keindahan, kekuatan, kesehatan, kemenangan. Dan inilah yang dimaksud dengan yang terjadi dengan diri kita semua. Siapa sih orang nggak mau kekuatan pasti mau. Siapa sih orang nggak mau sehat pasti mau. Siapa nggak sih yang nggak mau dimenangkan pasti mau.
problematika atau masalah yang ada dalam diri kita. Udah? Iya. Om Sai, siapa di bawah? Sama? Sekarang sendiri juga ya? Si Faisal belum datang ya? Nah, ketika kita berhasil menarik daya-daya tersembunyi itu yang ada dalam batin bawah sadar kita bisa keluarkan, maka kitalah menjadi sang pemilik. Ya iyalah, karena kita diri kita sendiri yang bertugas di situ. Kalau berhasil mengeluarkan kita punya potensi, membuka kita punya daya dalam batin bawah sadar, menjadi orang yang dicari-cari, bukan untuk ditagih uang utangnya, bukan. Bisa dicari-cari untuk sharing, untuk kasih masukan. Yang penting orang ini menyenangkan sekali lah. Maka kitalah yang berhak untuk menjadi pemilik sebenarnya. Dari daya dan kebijaksanaan tersebut. Oke, setengah jam lagi kita buat grup aja. Insya Allah nanti kita masih banyak ini, slide-nya masih ada 10 yang belum dibahas. Kita sampai sini aja dulu biar kita lebih maksimal. Oh ini nih. Kita buat berapa kelompok ya? Berapa orang yang hadir? 30. Ada sekitar berapa? 30 ya? Nah ini berkaitan dengan subconscious.